Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saman Hamdi dari kelas MD 1D ingin menjelaskan tentang pembagian harta ahli waris. Pembagian warisan secara Islam didasarkan pada ilmu faraid tentang pembagian harta warisan. Pembagian warisan dilakukan secara berhati-hati dan adil berdasarkan petunjuk ajaran Islam. Pembagian warisan secara Islam sendiri memiliki ketentuan yang lebih detail dan merinci. Salah satunya itu ada 1. Asal masalah. Ketentuan asal masalah bisa disamakan dengan masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada. 2. Ada durroos. Secara bahasa, ada durroos berarti bilangan kepala. Sedangkan apabila para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang semuanya menjadi ashabah, maka asal masalahnya dibentuk melalui jumlah kepala orang yang menerima warisan. 3. Ada siham. Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris zawil furud. 4. Ada majmu' siham. Majmu' siham adalah jumlah keseluruhan siham dalam menghitung pembagian warisan. Dari majmu' siham ini ada ketentuannya lagi di dalamnya. Ada 4 ketentuan yang ada dalam majmu' siham. Di antaranya 1. Penentuan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan. 2. Penentuan bagian masing-masing ahli waris. Contoh, istri 1/4, ibu 1/6, anak laki-laki sisa atau ashabah, dan seterusnya. 3. Penentuan asal masalah. Contoh, dari penyebut 4 dan 6, asal masalahnya 24. 4. Penentuan siham masing-masing ahli waris. Contoh, istri 24 kali 1/4 sama dengan 6, dan seterusnya. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, hukum kewarisan dijelaskan sebagai hukum yang mengatur tentang awaris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Biasanya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk sahabat-sahabatnya. Namun, demikian selain memperoleh ahli waris, ahli waris juga memiliki kewajiban menurut ketentuan pasal 175 KHI, yakni untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik hutang-hutangnya berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang. Menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Masalah waris-mewaris di kalangan umat Islam Indonesia secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan. Sedangkan menurut hukum Islam, hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita, anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan sebapak seibu, sebapak atau seibu saja. Para ahli waris berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah anak laki-laki, cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, datuk, yaitu bapak dari bapak,
saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki seibu sebapak, keponakan laki-laki sebapak, paman seibu sebapak, paman sebapak, sepupu laki-laki seibu sebapak, sepupu laki-laki sebapak, suami laki-laki yang memerdekakan. Maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris. Sedangkan ahli waris pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek yaitu ibunya ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan perempuan yang memerdekakan. Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah istri mendapat 1/4 bagian apabila si pewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapatkan 1/8 apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu, dan istri berhak mendapatkan juga bagian warisannya. Dengan demikian, pembagian harta waris bukan membagikannya secara rata kepada ahli waris, tetapi dengan pembagian yang proporsional seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekian penjelasan materi pembagian ahli waris dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia ada tempatnya salah dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.